Bang Bosar, kalau kita bandingkan ya dengan 2019, Iya. DCT-nya mengalami penurunan atau peningkatan dalam hal jumlah, Bang? Kalau dari sisi jumlah saya kalau kita melihat data yang ada justru mengalami kenaikan di 2024 ini. Kalau 2019 DCT yang ditetapkan KPU itu sebanyak 690. Sementara hari ini 733. Lumayan signifikan kan kenaikannya begitu. Itu kalau dari jumlah partai Bang, yang terlibat dalam kontestasi itu ada penambahan atau malah pengurangan? Justru penaikan. Ada penaikan. Sekarang kan 18 partai politik begitu. Sebelumnya 16 ya? 16 partai politik. Oke. Berarti ya dari segi partai juga meningkat, dari segi jumlah calegnya juga meningkat. Oke. Bang, itu dari ketentuan itu Bang, memang peningkatan itu memang karena semata-mata karena jumlah partai yang terlibat, atau memang semakin banyak ruang yang diberikan kepada caleg untuk bebas untuk mendaftar ke partai yang bersangkutan, Bang? Oh tidak, justru sebenarnya yang paling berpengaruh itu dari total partai yang mendaftarkan. Kalau untuk kursi kan itu kan 50 kursi untuk DPRD Kota Batam. Masing-masing dapil partai politik itu bisa mendaftarkan bacalek itu maksimal itu sejumlah kursi yang ada di dapil tersebut. Contohnya Batam Kota itu 12, maka caleg itu maksimal 12 dari partai yang bersangkutan. Kali 50 kali berapa partai begitu. Nah, contohnya kalau kayak kemarin itu kan ada 17 partai politik yang mendaftarkan. Dari semua dapil totalnya itu 850 bakal calon legislatif. Pas pertama-tama daftar. Namun setelah perbaikan ternyata yang bisa memenuhi syaratnya itu hanya sebanyak 819 bakal calon legislatif, hingga akhirnya sampai ditetapkan 733 bakal calon legislatif seperti itu. Jadi bukan suka-suka partai politik, tidak ada ketentuannya maksimal 100% dari jumlah kursi yang ada di dapil tersebut. Di dapil tersebut. Bang, kalau soal keterlibatan caleg-caleg muda dan caleg-caleg tua jika dibandingkan dengan 2019 bagaimana? Ada data KPU yang sampai menyentuh itu, Bang? Kalau bisa, karena saya juga terlibat di 2019 yang lalu sebagai pengawas pemilu, jika saya bandingkan sebenarnya untuk keikutsertaan pemuda itu lebih banyak di sekarang ini. Ya, Bang. Oke, Bang, ini saya temukan satu hal unik juga, bahwa di satu dapil itu contoh kasus ya, itu ada satu keluarga itu misalnya orang tua sama anak dalam satu dapil dengan nomor urut yang berurutan, Bang. Satu orang tuanya, duanya bapaknya. Kan saya sempat wawancara orang tersebut, dan saya katakan bahwa ini apakah ini salah satu kalian benar-benar berkompetisi secara sehat, atau memang ini satu strategi untuk mengumpulkan pundi-pundi suara untuk mendukung yang di atasnya, ketika dua orang yang dalam satu grup yang sama itu bekerja bersama walaupun dengan orang yang berbeda, tapi pada akhirnya akan menguntungkan yang satu. Sistem, saya ingin tahu bagaimana sistem penentuan kelolosan dari setiap dapil itu bagaimana, Bang? Nah, itu poin saya arahnya ke sana gitu. Baik. Terkait dengan perhitungan sebenarnya itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, bahwa memang untuk pemilu legislatif itu kan proporsional terbuka. Nah, jadi untuk perhitungan kursinya itu menggunakan rumus Sainte-Laguë. Nah, jadi itu suara partai itu dibagikan satu. Pertama dibagi satu. Dia
dia baginya ganjil semua itu, bagi 1, bagi 3, bagi 5, bagi 7 begitu dan seterusnya. Yang pertama contohnya partai A itu mendapatkan 1.000 surat suara, 1.000 suara. Partai B itu ada 2.000 suara. Partai ya Bang? Ya, suara partai C dapat 3.000 suara. Pertama ini semua dibagi 1 dulu. Siapa yang paling tinggi itu yang dapat kursi. Oke. Lalu kemudian pembagian yang kedua, yang sudah dibagi 1 tadi itu nanti bagi 3. Yang selebihnya masih bagi 1. Yang contohnya tadi 1.000 bagi 1, 1.000 bagi 2.000 bagi 1, 2.000, 3.000 bagi 3, 1.000. Yang paling tinggi yang dapat kursi berarti kursi B yang dapat kursi. Berarti yang 3.000 itu udah dapat 1 kursi. Iya. Karena dia yang paling besar gitu ya Bang. Iya betul. Begitu, jadi itu makanya proporsional terbukanya di situ. Terkait yang Abang tanyakan tadi, ada di satu dapil itu ayah sama anak seperti itu. Mungkin ini salah satu strategi partai politik untuk mengambil segmen yang berbeda begitu kan. Mungkin anaknya itu segmennya untuk pemuda atau pelajar yang remaja begitu segmentasinya, ayahnya yang ngambil segmentasi yang istilahnya kalangan yang sebaya beliau begitu. Mungkin itu salah satu strategi partainya begitu. Oke. Baik Bang Bosar. Bang, lantas setelah dari DCT ini, tahapan selanjutnya itu seperti apa Bang? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Dari 2019 perbedaannya itu, kalau di pemilu 2019 sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 itu 3 hari setelah penetapan DCT itu baru bisa kampanye. Nah, tapi hari ini dengan adanya Perpu kemarin dan sekarang Undang-Undang Nomor 7 dirubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 ya. Itu ada perbedaan yang signifikan bahwa calon tetap ini bisa kampanye itu 25 hari setelah penetapan DCT. Jadi jatuhnya itu tanggal 28 November nanti baru bisa kampanye untuk pemilu legislatif. Sementara untuk pemilu presiden itu 15 hari setelah penetapan calon. Penetapan calonnya itu kan tanggal 13 November ini begitu. Jadi 15 hari kemudian baru bisa melakukan kampanye. Pada masa ini, inilah sebenarnya masa sosialisasi. Jadi para caleg-caleg ini bisa melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, tapi tidak menyebar alat peraga kampanye. Itu perbedaan antara sosialisasi dengan kampanye. Benar. Jadi boleh melakukan pertemuan dengan memberitahukan kepada KPU akan ada pertemuan, contohnya 3 hari sebelum acara itu sudah diberitahukan KPU ya, dan di situ tidak ada bahasa mengajak, hanya mensosialisasikan diri saja seperti itu.